Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, sebagaimana biasanya sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita sisihkan waktu untuk membaca surah Al-Fatihah bersama-sama. Membaca surah Al-Fatihah dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sebagaimana biasanya, setelah membaca surah Al-Fatihah, silakan kalian memurajaah, membaca ulang surah-surah pendek yang dimulai dari surah An-Nas sampai dengan surah Al-Zalzalah. Video ini boleh dijedah terlebih dahulu. Baiklah anak-anakku sekalian, pada pembelajaran selanjutnya, tempo lalu kita telah membahas tentang Asmaul Husna yang ada 4 ya. Yang pertama adalah Al-Mumit, yang kedua Al-Hayyu, yang ketiga adalah Al-Qayyum, dan yang keempat adalah Al-Ahad. Apa arti Al-Hayyu? Betul sekali. Apa arti Al-Qayyum? Iya, tepat sekali. Apa arti Al-Ahad? Apa? Iya benar, Allah Maha Esa. Al-Mumit? Apa ayo arti Al-Mumit? Allah Maha mematikan. Baiklah. Oke, kita akan lanjut membahas tentang kitab-kitab Allah. Di dalam surah An-Nisa ayat 136 dijelaskan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl. وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya, yaitu Nabi Muhammad SAW, dan kepada kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Rasul-Nya, serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, malaikat-malaikat Allah, kitab-kitab Allah, Rasul-Rasul Allah, dan hari kemudian, maka sungguh orang itu telah tersesat sangat jauh. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan manusia beriman kepada kitab Allah. Ini ada dalam rukun iman yang kedua. Yang pertama adalah iman kepada Allah, kemudian yang kedua adalah beriman kepada kitab-kitab Allah. Lalu bagaimana cara kita beriman kepada kitab-kitab Allah? Yang pertama yang harus kita yakini adalah Allah menurunkan kitab kepada rasul-rasul pilihan melalui malaikat Jibril. Kemudian kitab tersebut disampaikan kepada umat sebagai petunjuk. Manusia selalu membutuhkan sebuah petunjuk. Karena di dunia ini, manusia adalah sesuatu yang baru. Mereka tidak tahu bagaimana cara menjalani hidup. Mereka tidak tahu bagaimana cara mengatasi masalah-masalah yang mungkin belum pernah terjadi. Kemudian di dalam kitab itulah dijelaskan bagaimana seharusnya manusia mengatasi dan menjalani itu semuanya. Anak-anakku sekalian, kalau boleh kita bisa mengibaratkan begini. Kita membeli sebuah produk baru, katakanlah handphone, katakanlah HP.
maka produk itu pasti memiliki buku petunjuk. Kenapa demikian? Agar penggunaan kita terhadap HP tersebut sesuai dengan petunjuknya. Kalau kita asal-asalan saja menggunakannya, dan takutnya nanti barang tersebut akan menjadi error ataupun rusak. Apalagi manusia yang memiliki pikiran, yang memiliki hati, yang memiliki perasaan. Rasul siapa sajakah yang diberikan Allah kitab-kitab tersebut? Ya, yang perlu kita yakini, yang perlu kita ketahui ada 4. Ya, yang pertama adalah kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam pada abad 12 sebelum Masehi di daerah Israel dan Mesir. Kitab Taurat menggunakan bahasa Ibrani, ya, bahasa Ibrani, bukan bahasa Arab ataupun bahasa Indonesia, tapi bahasa Ibrani. Ya, apa tadi? Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Ya. Dan yang kedua adalah kitab Zabur. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud ketika beliau menduduki tahta sebagai raja Bani Israel pada abad 10 sebelum Masehi di tanah Kanaan. Ya, kitab Zabur kepada Nabi siapa? Kepada Nabi Daud. Ya, Nabi Daud 10 sebelum Masehi. Adapun selanjutnya adalah kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam, yaitu pada abad 1 Masehi di daerah Yerusalem. Dalam bahasa Yunani, Injil berarti kabar selamat. Injil dalam bahasa Yunani berarti kabar selamat, pelajaran yang baru atau kabar gembira. Dan yang terakhir yaitu Al-Quranul Karim yang diturunkan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada abad ke-6, ya, abad ke-6 Masehi di Mekah. Peristiwa turunnya Al-Quran atau yang dikenal dengan Nuzulul Quran. Nuzul itu artinya turun, Al-Quran ya Al-Quran, artinya turunnya Al-Quran. Maka di Indonesia ada peringatan Nuzulul Quran yang biasanya ada di dalam Ramadan hari ke-17. Karena Al-Quran sendiri disepakati para ulama diturunkan tepat pada malam 17 Ramadan. Nah, kalau dalam hitungan bulan Masehinya tidak pasti, ya. Kalau kemarin bulan Ramadan jatuh pada bulan April Mei. Nah, untuk selanjutnya biasanya akan maju sedikit, ya. Untuk nuzul Quran tahun depan tentu pasti berbeda. Tentu pasti berbeda, ya, berbeda bulan ataupun tanggalnya pasti berbeda. Tapi kalau bulan Qomariyah, kalender Hijriyah, itu tanggal 17 Ramadan. Nabi Muhammad SAW menerima Al-Quran pertama kali ketika beliau berada di Gua Hira di Mekah. Turunnya Al-Quran menandai bahwasanya baginda Nabi Muhammad diangkat sebagai Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada usia keberapa? Ada yang tahu? Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat baginda Nabi sebagai Rasul pada usia 40 tahun. Ya, pada usia 40 tahun. Anak-anakku sekalian, Al-Quran atau kitab suci umat Islam yang sering kita baca, yang sering kita pelajari, ya, terdiri dari 114 surah, terbagi menjadi 30 juz dan 6.236 ayat. Ya, perlu diingat, Al-Quran terdiri dari 114 surah, terbagi menjadi 30 juz dan 6.236 ayat. Al-Quran diwahyukan selama 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari. Ya, atau kurang dari 23 tahun. Al-Quran diturunkan oleh Allah untuk menyempurnakan hukum-hukum Allah.
yang telah diturunkan terlebih dahulu. Ya. Karena Al-Qur'an ini bersifat rahmatan lil alamin, yaitu rahmat bagi seluruh alam. Rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan aku tidak mengutusmu Muhammad illa rahmatan lil alamin, kecuali untuk rahmat bagi alam semesta. Apa itu rahmat? Ya, rahmat itu adalah kasih sayang bagi alam semesta. Baik anakku sekalian, itulah yang perlu kita ketahui tentang kitab-kitab Allah. Ya, yang perlu kita kenal adalah 4. Pertama adalah Taurat, diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam, ya, pada tahun 12 sebelum Masehi. Ya, diingat-ingat 12 sebelum Masehi. Nabi Musa alaihissalam. Dan yang kedua adalah kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Ya, Nabi Daud alaihissalam yang diturunkan pada tahun 10 sebelum Masehi. Yang ketiga adalah kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam, yaitu tepat pada 1 Masehi. Yang selanjutnya, yang terakhir adalah Al-Quran atau kitab suci kita, kitab suci umat Islam yang diturunkan pada tahun 6 Masehi. Ya. Kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala tidak hanya mengajarkan bagaimana manusia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi juga mengajarkan bagaimana sisi sosial, bagaimana kita berbuat baik kepada sesama manusia, kita berbuat baik kepada hewan, kepada tumbuhan, kepada lingkungan kita. Jadi memang kitab-kitab Allah ini diturunkan kepada Rasul-Rasul sebagai petunjuk bagaimana agar manusia tidak tersesat, bagaimana agar manusia tidak salah memilih jalan sehingga mereka akan menyesal nantinya. Baik anak-anakku sekalian, ya, jangan lupa dihafalkan nama kitab Allah dan siapa Rasul penerimanya, juga tahunnya dan di mana tempat turunnya. Ya, ada 4 yang harus kalian ingat-ingat. Ya, nama kitab Allah dan Rasul penerimanya, tahun turunnya dan tempat turunnya. Karena ini sejarah, bagian dari sejarah, kita harus menghafal tahun, menghafal tempat, menghafal nama. Dan insya Allah anak-anakku semuanya bisa. Ya, nanti Bapak akan berikan materinya melalui PowerPoint. Kalian bisa melihat-lihat atau bisa juga dilihat di bukunya masing-masing, ya, di pelajaran 2. Nah, di situ bisa kalian baca-baca biar lebih paham lagi. Ya, demikian anak-anakku sekalian, semoga bermanfaat. Semoga kita diberikan tambahan kecerdasan oleh Allah sehingga kita bisa memahami ilmu-ilmu Allah yang ada di dunia ini. Karena ilmu-ilmu Allah tidak terbatas dan sangat amat luas sekali. Jadi, jangan berhenti belajar, terus belajar, dan tetap semangat dalam belajar. Demikian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.